Ketika seseorang berduka begini, yang kita lakukan justru mencari siapa yang salah. Ini bukan lagi main benar salah, berduka saja. Sudah menyakitkan. Masyarakat kita lebih banyak menekan perempuan dalam punya anak. Sebagai contoh, ketika anak misalnya berkebutuhan khusus, yang disalahkan langsung ibunya. Padahal bisa jadi bukan salah siapa-siapa. Ketika anak punya kebutuhan khusus, orang tua juga punya kebutuhan khusus. Untuk handle anaknya, untuk handle dirinya, mencegah emosinya memburuk. Welcome back to Wellspring Conversation dengan saya Jimmy Ardian. Saya seorang psikiater. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol dengan rekan kita yang bernama Embun. Namanya bagus banget ya. Halo Embun. Halo dok. Boleh dong perkenalan, terus boleh cerita tentang apa yang kamu alami. Mungkin kita bisa bantu-bantu sedikit di sini. Saya ingin berbagi cerita mengenai perjuangan seorang ibu dari anak berkebutuhan khusus dan saya didiagnosa depresi berat tapi kini sudah mendapatkan tahap remisi. Then what happened? Gimana itu Embun? Jadi diagnosa depresi berat ini saya dapatkan di bulan April 2024 bermula dari pendampingan orang tua yang anaknya dirawat lama di rumah sakit di daerah Jakarta. Saat itu anak pertama saya sudah dirawat 3 bulan lebih karena sakit yang diderita sudah komplikasi, dan pada saat PPDS psikiatri datang sebagai pendampingan, saya dibutuhkan terapi lanjutan untuk konsumsi obat-obatan, hingga pada akhirnya saya membuat rujukan ke poli jiwa di rumah sakit di Jakarta tersebut. Lalu Mei 2024, 2 minggu setelah anak saya meninggal, saya dirawat inap di bangsal psikiatri karena tanpa disadari ingin menabrakkan diri di depan rumah sakit saat saya kontrol ketika akan membeli makanan sebelum kontrol ke poli jiwa. PPDS yang sama ketika anak saya masih dirawat saat itu menyarankan saya untuk dirawat inap karena percobaan bunuh diri dan ingin menyusul anak saya. Saya dirawat selama 7 hari. Setelah dirawat, keadaan saya mulai membaik. Lalu Desember 2024, saya kembali relapse dan ada keinginan untuk gantung diri dan ingin mengakhiri rasa sakit akan rindu dengan anak saya. Ditambah trigger dari keluarga bilang bahwa anak saya mengalami cacat, bisa jadi sejak dalam kandungan karena ketidaktahuan saya saat sedang hamil, namun ada tindakan operasi usus buntu. Mereka berdalih bahwa anak saya cacat ketika lahir karena efek dari obat bius dan sinar ronsen. Saya merasa setelah gagal menjadi seorang ibu yang tidak bisa membawa anaknya sembuh dan malah berakhir meninggal saat baru sampai di PICU. Saya merasa perjuangan sebagai seorang ibu sia-sia selama anak saya hidup selama 2 tahun 6 bulan. Yang kedua ini saya dirawat selama 13 hari. Januari 2025, sejak rawat inap kedua, saya mendapatkan PPDS tetap untuk menterapi saya dalam berjuang sembuh dari depresi berat. Selama kontrol rutin 2 minggu sekali, selain diberikan obat, namun juga pendampingan khusus agar saya tidak relapse kembali. Hingga akhirnya saya berada di titik sadar bahwa saya tidak gagal menjadi seorang ibu. Apa yang selama ini saya perjuangkan untuk anak saya dari lahir hingga meninggal telah cukup untuk menopang hidup dia di tengah keterbatasan gaji suami sebagai guru honorer. Telah saya perjuangkan kebutuhan-kebutuhan medis, obat-obat yang tidak di-cover BPJS, transportasi, susu medis khusus, bahkan pampers. Alhamdulillah banyak donasi dari pihak yayasan, lembaga, komunitas, bahkan perseorangan membantu kondisi. 20 Juni 2025 saya pun pindah psikiatri ke daerah karena mengikuti keinginan suami untuk berwirausaha di daerah ini. Dan PPDS bilang bahwa saya telah remisi atas depresi berat. Namun saya merasa remisi saja tidak cukup karena setahu saya target pengobatan depresi berat adalah recovery. Begitu dok. I'm so sorry for what happened Embun. Tapi bolehkah kita lanjutkan apa nih yang sebenarnya saat ini Embun ingin tanyakan? Sebelum saya tahu kondisi hamil 6 minggu ya dok, saya masih rutin konsumsi obat fluoxetine 20 mg, aripiprazol 10 mg, lorazepam 0,5 mg. Psikiatri di Vaskes 2 menyarankan stop obat-obat tersebut. Saya tidak diberi obat apapun selama hamil. Namun psikiatri di Vaskes 3 karena rujukan internal dari dokter obgyn feto maternal, saya diberi obat clozapine 25 mg. Namun tidak saya minum karena saya ragu akan mempengaruhi terhadap perkembangan kondisi janin. Menurut dokter Jimmy, apakah ada efek jangka panjang bagi janin terhadap 4 jenis obat tersebut? Sebentar. Koreksi saya kalau saya keliru, Embun. Ini kamu sedang hamil sekarang dan minum obat sehingga itu yang kamu tanyakan, atau ini dulu? Karena saya jadi bingung timelinenya nih. Sekarang maksudnya kan ya? Oke.
Oke. Sekarang lagi hamil, Dok. Oh, makanya saya konfirmasi. Tadi kepala saya tiba-tiba bingung. Pemberian antidepresan pada saat hamil itu memang menghitung risk and benefitnya. Secara umum ada resiko, kecil memang, tapi ada resiko, sehingga kecuali dibutuhkan, maka tidak dilakukan, tidak diberikan. Antidepresan fluoxetine misalnya dalam konteks ini, secara umum memang aman, tapi memang akan lebih baik diukur. Saya percaya kuesioner yang digunakan, wawancara yang dilakukan, itu yang akan menentukan ini dikasih atau enggak. Kalau diukur ternyata bisa tanpa obat, biasanya psikiaternya akan tetap memilih tanpa obat dulu. Tapi kalau ternyata tidak bisa, maka digunakan obat. Yang menjadi concern saat ini menurut saya khawatir tentang perasaan bersalah yang muncul ketika menggunakan obat dengan riwayat sebelumnya. Karena dibilang ini adalah salahmu, karena operasi, karena sinar rongsen kalau nggak salah tadi saat Embun bilang disalahkan untuk usus buntu. Saya agak lupa, Iya. betul ya? Oke. Iya. Saya khawatir itu yang menghantui sehingga ketika hasil pemeriksaannya pun menyatakan butuh, Embun jadi menarik diri. Karena rasanya takut itu berulang lagi. Maka kalau begitu konteksnya, ini bukan lagi pertanyaan tentang saran medis. Ini punya muatan psikologis. Ini tentang rasa bersalah, ini tentang ketakutan, yang justru itu yang perlu dibicarakan. Begitu, Embun. Benarkah atau kamu pengen ngasih feedback apa dari ini? Dari jawaban saya barusan? Jadi saya ragu minum obat clozapine ini karena takut terulang lagi, Dok. Lahir anak yang pertama dalam kondisi kebutuhan khusus, nanti anak yang kedua ada efek samping dari obat-obatan yang saya konsumsi saat ini, Dok. Persis. Nah, itu yang jadi asumsi saya. Saya khawatir, kamu justru khawatir terhadap pengalaman sebelumnya. Takut itu berulang lagi, betul ya? Iya, Dok. So, that's okay. Biarkan doktermu yang memberikan penjelasannya, Embun. Kenapa butuh itu, apa opsi lainnya, dan lain sebagainya. Karena ada risk benefit rasionya kok yang harus diukur, obat ini dikasih atau enggak. Saya percaya sebagian besar psikiater nggak pengen ngasih obat untuk kliennya. Tapi jika terpaksa dibutuhkan, maka itu juga untuk kebaikan pasiennya. Begitu. Kalau tidak minum obat selama kehamilan, apakah nanti akan relapse kembali, Dok, meskipun sudah di tahap remisi? Ini pertanyaan yang sangat menarik. Apakah bisa relapse kembali? Jawabannya bisa. Apakah pasti relapse kembali? Tidak. Memang pada kondisi tertentu kehamilan akan mengubah hormon dan lain sebagainya, stres, kelelahan, kurang tidur, dan seterusnya. The list goes on. Itu akan meningkatkan kemungkinan seseorang mengalami depresi di antara persalinan, sebelum atau sesudah. Tapi belum tentu itu terjadi. Sehingga, saya bicara secara umum ini, Embun. Sehingga jika ada potensi mengalami depresi tapi tidak mungkin atau tidak bisa atau tidak dipilih menggunakan obat, maka strategi lain yang harus dikuatkan. Bagaimana tidur sang ibu perlu, bagaimana sistem dukungan yang ada di sana. Karena nggak lucu atau nggak mungkin kalau obat sudah tidak membantu, sistem di sekitar juga mengganggu. Nggak bisa. Sehingga bagaimana sistem bekerja untuk tidur cukup, makan bisa oke, istirahat bisa oke, tidak merongrong terus-menerus dengan tuntutan dan rasa bersalah yang berlebihan bagi seorang ibu, itu yang akan mengurangi kemungkinan seorang ibu mengalami depresi. Bagaimanapun kita harus akui, masyarakat kita lebih banyak menekan perempuan dalam tumbuh kembang, dalam punya anak. Sebagai contoh, ketika anak misalnya berkebutuhan khusus, yang disalahkan langsung ibunya. Padahal bisa jadi bukan salah siapa-siapa. That's just life. Itulah hidup. Buat yang tidak operasi pun ada yang berkebutuhan khusus. Buat yang sudah jaga makan pun ada yang berkebutuhan khusus. That's just life. Tugas manusia hanya berusaha. Tapi entah kenapa yang disalahkan langsung perempuan. Itu gak boleh terjadi. Karena itu meningkatkan kemungkinan ibu mengalami depresi pasca persalinan. Gitu, Embun. Boleh saya membahas sedikit tentang yang kamu rasakan? Dan yang kamu ceritakan tadi boleh ya? Dan saya akan bahas global agar rekan-rekan bisa mungkin sedikit belajar dari obrolan kita ya. Adalah sangat menyakitkan kehilangan anak. Saya yakin tidak ada orang tua yang mempersiapkan dirinya kehilangan anaknya. Ketika orang tua menjadi orang tua, akan menjadi orang tua. Yang ada di benak mereka adalah bagaimana anak ini lahir, tumbuh, sehat, dewasa, dan harusnya saya yang meninggal duluan. No one, gak ada yang mempersiapkan anaknya meninggal duluan. Gak ada. So, kehilangan anak tidak pernah mudah. Seorang rekan saya yang juga anaknya berkebutuhan khusus, Dr. Andreas, penulis buku Seorang Pria yang Melalui Duka dengan Mencuci Piring, menulis ini di dalam bukunya. Semakin kecil petinya, semakin berat bebannya. Selalu sakit untuk kehilangan.
Saya punya anak anyway, masih kecil. Itu kenapa rasanya sakit sekali mendengar cerita dari Embun. Berduka di tengah ini saja sudah menyakitkan. Hanya berdukanya saja loh ya, belum yang lain. Berdukanya doang, itu menyakitkan. Alangkah jahatnya kita sebagai masyarakat ketika seseorang berduka begini, yang kita lakukan justru mencari siapa yang salah. Menudingkan jari, ini bukan lagi main benar salah. Ada seseorang yang baru kehilangan. Bukan pada tempatnya seharusnya kita mencoba mencari culprit, mencari kambing hitam. Bukankah ada baiknya kita temui dengan welas asih, membantu orang yang berduka, sekedar hadir. Tidak perlu mencari siapa yang salah, berduka saja. Sudah menyakitkan. What do you think, Embun? Pernah dok, jenazah anak saya masih di depan mata, tetangga yang menjenguk ke rumah itu bilang nanti juga punya anak lagi gitu dok. Menurut saya terlalu terburu-buru untuk dicarikan solusi gitu. Kenapa harus nanti juga punya anak lagi gitu dok? Padahal jenazah anak saya masih di depan mata itu dok, belum dikuburkan. Ya, dan saya berani bertaruh. Bukan kamu tidak mau punya anak lagi mungkin. Tapi punya anak lagi pun bukan berarti harus menihilkan rasa sakitmu yang kamu rasakan karena kehilangan anakmu. Bukankah begitu? Iya dok. Tampaknya mungkin benar katamu, Embun. Masyarakat kita sangat terburu-buru mencari solusi. Seakan-akan solusi dari kehilangan anak adalah punya anak. Solusi dari anak berkebutuhan khusus adalah menemukan apa yang salah. Kita terburu-buru mencari solusi. Padahal mungkin yang dibutuhkan bukan semata-mata solusi. Tapi bagaimana seseorang bisa duduk diam bersama duka menemani dia yang merasa sakit. Bagaimana kita meletakkan sepatu sebagai seorang orang tua yang kehilangan anaknya. Bukan hanya sebagai pemecah masalah di sana. Sehingga tidak perlu kita menyakiti orang lain sambil bingung-bingung nyari solusi. Yang tidak terasa sebagai solusi juga padahal ya. Maksudnya kan itu gak terasa sebagai solusi harusnya. Iya sih dok, bingung juga gitu. Mungkin di pikiran saya namanya orang kampung kali ya udah iyain aja gitu dok. Karena waktu itu juga saya kondisinya udah lelah, anak udah 2 hari belum tidur karena standby di ruangan dan dipicu kan karena anak kondisinya lagi menurun gitu kan. Terus kondisinya juga sudah lelah mental juga lihat anak di-bagging di RCP yang ke-9 kali, Ya, sampai picu udah nggak ketolong dok. ya. Anyway, itu gak cuma orang kampung, Embun. The exact sentence, kalimat itu persis pernah saya dengar di pemakaman anak teman saya. Iya dok. Iya, oleh orang yang bukan orang kampung. Jadi sepertinya ini bukan cuma urusan kampung gak kampung. Sebenarnya ini kayaknya mentalitas kita yang perlu belajar bahwa solusi dari kehilangan anak tuh bukan punya anak. Kadang gak butuh solusi, kadang kita butuh mengizinkan orang di depan kita berduka. Kadang kita cuma butuh tanya, apa yang bisa saya bantu? Menurutmu bagaimana saya bisa support kamu? Do you need someone to talk? Atau mau kopi gak? Mungkin sesederhana itu. Itu akan lebih baik daripada ngasih saran nanti punya anak lagi. Anak berkebutuhan khusus seringkali juga bukan tentang anaknya, tapi tentang orang tuanya. Itu kenapa di beberapa center, ketika seorang anak memiliki kebutuhan khusus, orang tua ini dipastikan mendapatkan support yang dibutuhkan. Atau bahkan mungkin pengobatan yang dibutuhkan. Karena pasti banyak yang terjadi di dalam kepala orang tua yang anaknya kebutuhan khusus. Dan pasti banyak hal yang butuh untuk orang tua ini ketahui. Entah bagaimana manajemen waktu, entah bagaimana manajemen emosi, entah bagaimana manajemen harapan, entah bagaimana tahu prognosis dan lain sebagainya. Terlalu banyak hal di saat bersamaan. What I want to say is, ketika anak punya kebutuhan khusus, orang tua juga punya kebutuhan khusus. Untuk handle anaknya, untuk handle dirinya, mencegah emosinya memburuk. Atau mencegah keadaan di luar kendali. Sehingga buat rekan-rekan mungkin yang punya pengalaman seperti Embun, gak perlu discourage. Mungkin orang di sekitar beberapa menyalahkan, beberapa buru-buru cari solusi, beberapa nyuruh punya anak lagi supaya ada dalam tanda kutip gantinya. Padahal sebagai orang tua kita juga mungkin gak pengen anak ini digantikan. Dia adalah anak saya yang saya cintai, terlepas apapun kondisinya. Cinta yang tidak bersyarat sejenis itu. Make sure teman-teman punya support yang dibutuhkan. Di dalam kelompok dukung, pada dokter yang mengerti, pada yayasan yang mengerti. Sehingga kita gak perlu melalui ini semua sendiri. Kita, Anda, saya, kita semua butuh bantuan yang kita butuhkan. And that's okay. Gak apa-apa. Semoga orang tua yang anaknya kebutuhan khusus bisa dapatkan pertolongan yang kita semua butuhkan gitu kali ya, Embun ya. Melalui ini semua sendiri tuh rumit sekali pasti. Kalau Embun sendiri, how are you now? Gimana keadaanmu sekarang?
Sudah mulai ikhlas. Kayak pernah saya waktu kontrol feto maternal kemarin kan lihat anak kecil pakai selang NGT di hidungnya. Mhm, Jadi keinget anak saya waktu sampai usia 2 tahun dia pakai selang NGT gitu. mhm, mhm. Awalnya saya sering nangis gitu Dok, keinget anak, tapi sekarang biasa aja gitu. Mmm, Terus dengan anak yang mikrosefal, kan anak saya mikrosefalus, mhm, mhm. teman-teman yang masih berjuang, saling support gitu di grup ya komunitas gitu, Dok. Terus kan anak saya juga dengan tracheostomi gitu kan karena ada laringomalacia, sekarang Mmm, masih support dengan teman-teman sesama perjuangan di sana gitu. Lebih ke banyak saling support aja sih, Dok, gitu. iya, iya. Karena dulu kan anak saya banyak disupport orang, sekarang saya lebih ke mensupport orang gitu, Dok. That's good, that's good. That's good, Embun. Karena siapa lagi kalau bukan yang mengalami? Cuma yang mengalami yang benar-benar bisa memahami. Yang nggak ngalamin cuma bisa ngira-ngira pengalamannya kan ya. So Iya, orang, terus capeknya bolak-balik ke rumah sakit, kan itu ya, lelah sekali, Dok. ya benar sekali, benar sekali. Itu yang mungkin orang aja nggak bisa bayangin tuh betapa capeknya bolak-balik. Mungkin orang mikirnya bolak-balik ya cuma bolak-balik, itu capeknya bukan main. Adalah sangat baik kamu mendapatkan pertolongan yang dibutuhkan saat itu hingga berada di sini sekarang. Remisi itu baik. Mari kita kejar langkah selanjutnya supaya pulih, supaya kita bisa menjalani kehidupan dengan lebih utuh, bermakna, tidak terjebak lagi dalam rasa sakit yang mengganggu. Bukan untuk melupakan anak, bukan. Karena cintanya tetap ada di sana. Tapi untuk juga melanjutkan hidup secara bermakna. Mungkin itu sih dari saya. Mungkin ada pertanyaan terakhir yang Embun mau tanyakan? Paling terakhir yang disampaikan boleh, Dok? Boleh? Ketika saya mulai mencoba ikhlas menerima kondisi kesehatan anak saya, Allah bukakan pintu rezeki yang terduga-duga gitu, Dok. Mhm, Jadi banyak banget pintu rezeki dari yayasan, lembaga, komunitas, perseorangan yang bantu kondisi anak saya. mhm. Begitu pula ketika saya mulai mencoba ikhlas menerima kematian anak saya, Allah berikan saya kesempatan untuk hamil lagi sekarang gitu, Dok. So apa yang mau Embun katakan, justru ketika seseorang menerima, ikhlas, justru hal-hal baik terjadi. Begitu maksudmu? Iya, I see. I see. So itu undangan untuk kita juga, sekalipun sulit, tapi undangan untuk menerima realitas seapa adanya ya, Embun ya. Thank you buat pengingat baiknya untuk kita semua. Kapan-kapan kita boleh ngobrol lagi ya Embun ya. Dan begitulah rekan-rekan, thank you buat stay tune di obrolan hari ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan pelajaran baik dari percakapan saya dan Embun. Buat yang belum subscribe, boleh subscribe juga. Mungkin itu dulu. Sampai jumpa.